lagi bersama kami di Adphone Air Volume 2. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang telah kalian ajukan. Jadi simak terus ya videonya. Pertanyaan pertama adalah, war KRS itu gimana sih kak? Masih bingung banget nih. Jadi teman-teman, war KRS ini merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para mahasiswa pada saat pengisian KRS. Nah, saat pengisian KRS ini biasanya mahasiswa itu berebut atau adu kecepatan untuk memilih jadwal yang mereka inginkan. Untuk UB sendiri, biasanya pengisian KRS itu dapat dilakukan melalui SIAM dengan cara login, menggunakan NIM dan password. Setelah itu kalian memilih kartu rencana studi, lalu memilih tanggal mata kuliah, lalu kalian bisa memasukkan kode mata kuliah yang akan diberikan. Setelah itu akan muncul jadwal yang bisa kalian ambil, dan kalian bisa memilih jadwal tersebut dengan mengklik tombol plus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara izin untuk tidak mengikuti kelas perkuliahan? Yang pertama, jika kamu sakit, kamu membutuhkan surat izin dari dokter beserta tanda tangan dokter tersebut maupun cap dari rumah sakit tersebut. Dan jika kamu tidak dapat mengikuti kelas perkuliahan karena ada kepentingan lain, kamu membutuhkan tanda tangan kamu sendiri ataupun tanda tangan orang tua di surat kamu. Pertanyaan selanjutnya, etika menegur dosen yang baik gimana sih kak kalau misal dosennya belum masuk ke kelas? Apakah kita juga mempunyai hak untuk menanyakan tentang kelas pengganti, apalagi kalau dosennya belum membuka absensi? Nah, jadi apabila dosen tersebut belum masuk ke kelas beberapa menit setelah jam yang seharusnya dimulai, ketua kelas harus menanyakannya kepada dosen melalui chat WhatsApp, apakah kelas hari ini kosong ataukah ada. Kalau misal kosong, ketua kelas harus menanyakan apakah ada kelas pengganti atau tidak. Lalu untuk absensi, ketua kelas juga menanyakannya ke dosen yang bersangkutan, apakah dosen tersebut membukanya di SIAM atau mengisi secara manual tergantung tugas yang kalian kumpulkan. Yang pertama itu melalui buku dokumen. Jadi di buku dokumen itu dinilai lebih akurat karena di buku dokumen itu memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap. Dan untuk caranya, yang pertama kalian bisa membuka Google Docs yang terdapat di website terlebih dahulu. Jika sudah membuka Google Docs di website, kalian bisa memilih file untuk mengunggah file yang ingin kalian transfer, dan selanjutnya klik tools dan klik terjemahan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara mengikuti program MBKM? Sebelum mengikuti program MBKM, kamu harus memastikan bahwa kamu setelah memenuhi ketentuan umum dan persyaratan penerimaan. Untuk langkah pertama, kamu bisa membuat surat rekomendasi dari perguruan tinggi, bisa dari pihak program studi, dekan, atau wakil dekan bidang kemahasiswaan. Langkah kedua yang bisa kamu ambil adalah membuat akun pada website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Lalu setelah itu kamu bisa memilih salah satu dari program MBKM yang diadakan oleh fakultas. Langkah ketiga yang bisa kalian ambil adalah kalian harus mengikuti semua proses seleksi yang diadakan oleh program yang kalian ikuti. Langkah terakhir adalah, jika kamu dinyatakan lulus, maka kamu bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dosen pembimbing kegiatan kalian. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program MBKM, kamu bisa mengunjungi laman web, atau kamu bisa juga menghubungi kontak dari Ibu Nurlita Sukma. Ketentuan berpakaian di VIA gimana sih kak? Kok aku pernah lihat ada yang pakai kaos doang? Untuk ketentuan berpakaian di VIA adalah memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kalau misal kita mau masuk ke kelas dan bertemu dosen, kita harus wajib menggunakan kemeja seperti ini dan juga bersepatu. Berpakaian seperti ini adalah menunjukkan bahwa kita mahasiswa dan akan bertemu dosen. Kalau misalnya kita bertemu dosen akan terlihat rapi dan juga sopan. Maka dari itu, tidak dianjurkan untuk memakai kaos apabila masuk ke kelas. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan nilai tinggi dengan mudah. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk mendapatkan nilai itu cukup mudah, asalkan kita mengetahui kompetensi penilaian yang digunakan oleh dosen dalam menilai mahasiswa. Karena kan setiap dosen itu memiliki cara mengajar yang berbeda dan cara kompetensi penilaian yang berbeda juga. Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut, biasanya dosen
Saat awal perkuliahan akan menjelaskan mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester, yaitu rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dalam satu semester. Nah, dalam RPS tersebut, dosen akan menjelaskan nih kompetensi penilaian apa yang akan digunakan untuk penilaian mahasiswa, misalnya presentasi berapa persen, keaktifan berapa persen, kehadiran berapa persen, seperti itu. Nah, apabila pada saat awal perkuliahan tersebut dosen tidak menjelaskannya, kalian boleh banget nih untuk bertanya kepada dosen tersebut, gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meminta tanda tangan dari dosen terkait untuk KRS? Jadi, untuk prosedur dari KRS itu sendiri, yang pertama, kalian menginput mata kuliah melalui kode-kode yang sudah disediakan sebelumnya, lalu kalian memilih mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Apabila kalian sudah menginput mata kuliah yang kalian inginkan, kalian menunggu persetujuan dari dosen terkait. Dan apabila dari dosen tersebut telah menyetujui dari setiap mata kuliahnya, maka kalian harus melaporkan mata kuliah tersebut kepada dosen pembimbing akademik atau DPA. Apabila dari dosen pembimbing akademik tersebut telah menyetujui, langkah selanjutnya yaitu kalian memastikan kembali apakah KRS kalian sudah ditandatangani atau belum. Apabila KRS kalian belum ditandatangani, kalian bisa menghubungi kembali dosen pembimbing akademik terkait atau kalian bisa menghubungi dari pihak akademik. Terima kasih.